Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di film kali ini Mimin membahas film horor yang berhubungan dengan kesurupan atau biasa disebut dengan eksorsis. Film ini mempunyai cerita menarik di mana seorang pria yang tidak percaya dengan adanya iblis, tetapi dirinya harus mencari tahu tentang kebenaran adanya iblis dengan mengikuti setiap acara pengusiran setan. So buat yang udah subscribe, yuk langsung ke isi videonya. Film dimulai oleh seorang pria bernama Michael yang sedang memandikan jenazah. Jadi si Michael ini ayah dari seorang pastor. Kalian tahu tentang pastor? Pastor itu ibaratkan orang yang lebih ngerti tentang agama gitu guys. Kalau di agama Islam kan disebutnya ustadz. Tetapi si Michael ini tidak suka dengan apa yang dirinya lakukan. Dan sebenarnya dia juga tidak suka kepada ayahnya. Lalu adegan berpindah 4 tahun kemudian setelah Michael lulus dari sekolahnya dan menjadi calon pastor seperti yang ayahnya mau. Di kosan dia sempat berpikir untuk mengirimkan sebuah surat ke gurunya agar tidak menjadi pastor, walaupun pada akhirnya dia mengirimkan surat itu. Kemudian saat dia sedang di luar dalam keadaan cuaca hujan, gurunya itu memanggil Michael dan tak sengaja terjatuh, lalu membuat seorang wanita yang mengendarai sepeda tertabrak mobil. Michael di situ pertama kalinya melihat sebuah kecelakaan. Dia merasa sedih melihat wanita itu meminta doa kepadanya, dan disitulah pertama kalinya Michael berdoa layaknya seorang pastor. Setelah kejadian itu pada siang harinya, Michael menemui gurunya dan membahas tentang keinginan Michael yang tidak ingin menjadi seorang pastor. Tetapi gurunya itu menolaknya karena ia tahu bahwa Michael mempunyai potensi dan hati yang baik. Dia perintahkan Michael untuk datang ke Roma, mempelajari ilmu pengusiran setan. Tak disangka Michael datang ke Roma lalu mencari kosan murah terdekat. Keesokan harinya, Michael mengunjungi tempat pembelajaran pengusiran setan, walaupun dirinya tidak percaya dengan hal itu. Bahkan ketika sedang berlangsung pembelajaran, Michael sempat berdebat dengan guru di sana. Saat Michael sedang berdebat, ada seorang wanita yang memperhatikannya. Dan ternyata wanita itu bernama Angelin. Dia seorang wartawan yang ikut serta mempelajari tentang ilmu seperti ini. Michael terus bertanya kepada guru yang mengajar tentang pengusiran itu. Dia bertanya apakah ada bukti dari orang yang kerasukan, karena Michael pikir mereka itu sakit mental ataupun gila depresi. Si guru itu perintahkan Michael pergi menemui temannya yang sudah profesional dalam bidang pengusiran dan setiap harinya menangani pasien yang kerasukan. Tanpa ragu Michael mendatangi kediaman teman gurunya itu yang bernama Bapak Lukas. Sesampai di rumah Bapak Lukas, Michael melihat banyak kucing hitam serta hal-hal yang bikin merinding. Tak lama Bapak Lukas datang mengajak Michael masuk. Kebetulan di hari itu, Bapak Lukas kedatangan pasien rutinnya, yaitu ibu hamil yang dirasuki roh jahat. Tanpa berlama-lama Bapak Lukas memberikan kantong plastik kepada Michael dan memasukkan sebuah dolar. Mereka pun langsung melaksanakan interaksi dengan roh yang ada di dalam tubuh wanita itu. Sebelumnya Michael melihat sebuah gelang yang digunakan wanita hamil itu. Kemudian roh itu diperintahkan Bapak Lukas untuk menebak isi kantong plastik yang dipegang Michael. Dan ternyata tebakan itu benar. Ketika sedang dirapalkan sebuah mantra guna-guna, telepon berdering. Telepon siapa coba berdering. Pengusiran diakhiri dengan damai, walaupun roh itu masih berada di dalam tubuh wanita itu. Tetapi setelah melihat pengusiran itu, Michael masih tidak percaya dan pergi pulang. Di malam hari, sepertinya Michael sudah begitu dekat dengan Angelin. Mereka pergi berdua, tetapi bukan membahas cinta-cintaan, melainkan Angelin meminta Michael untuk menceritakan pengalamannya dalam pengusiran setan bersama Bapak Lukas, karena jujur saja dirinya selalu ditolak jika meminta Bapak Lukas menceritakan hal itu. Di tempat pembelajaran, Michael menanyakan kembali ke gurunya bahwa dirinya ingin melihat sebuah bukti yang menunjukkan bahwa iblis itu ada. Sebagai guru pasti merasa resah dong. Gurunya itu memberikan nasihat kepada Michael. Di kosan, Michael menemukan sebuah gelang yang mirip dengan gelang wanita hamil itu. Tanpa pikir panjang, Michael datang lagi ke tempat Bapak Lukas untuk bertemu dengan wanita hamil itu. Dirinya tentu saja menanyakan tentang gelang tersebut. Si wanita itu berkata bahwa bukan dirinya yang menaruh gelang itu kepada Michael,
Michael tetap tidak percaya dan berpikir wanita itu berbohong. Lalu dalam pengusiran terjadi banyak hal aneh, hingga wanita itu mengeluarkan beberapa paku dari tubuhnya. Walaupun sudah melihat berbagai bukti, Michael tetap belum percaya dan selalu menyangkal apapun itu. Keesokan harinya, Michael ikut lagi melakukan kegiatan bersama Bapak Lukas menuju sebuah rumah. Bapak Lukas menemui seorang anak yang ternyata bermimpi hal buruk tentang kuda bermata merah dan juga anak itu memiliki sebuah luka di tubuhnya. Setelah selesai, Michael melihat anak itu membisikkan sesuatu kepada ibunya. Nah, Mimin tidak akan menjelaskan hal ini dulu nih, karena nanti juga kalian bakal tahu. Bapak Lukas mendapat sebuah telepon dari rumah sakit bahwa wanita yang hamil itu tengah kerasukan. Bapak Lukas dan Michael pun datang menangani hal itu. Tak lama ketika semuanya telah usai, roh di dalam tubuh wanita itu mencoba melahirkan anak dan juga membunuhnya. Setelah itu Bapak Lukas sangat bersedih karena gagal menyelamatkan seseorang. Michael yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mendukung Bapak Lukas. Singkat cerita, di kosannya saat Michael tidur, dia bermimpi hal buruk tentang masa lalunya. Ketika ia terbangun, gurunya menemui untuk mengangkat panggilan telepon dari ayahnya. Ternyata ayah Michael terkena stroke guys. Walaupun Michael tidak suka kepada ayahnya, dia tetap mencintainya. Michael yang hendak pergi OTW ke Amerika untuk bertemu ayahnya, dia mengalami kendala karena cuaca yang begitu ekstrim, terdengar dari sebuah berita televisi. Setelah itu Michael menerima telepon lagi dari ayahnya yang mengatakan takut, dan tiba-tiba telepon itu terdiam sejenak. Lalu muncul suara gurunya yang di Amerika, mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal jam 4 sore tadi. Michael bingung dong karena baru saja dia mendengar suara ayahnya. Karena kesedihan itu, tiba-tiba Michael mendengar suara-suara aneh dan berhalusinasi. Bahkan dirinya melihat sebuah kuda bermata merah. Panik karena hal itu, dia menelpon Angelin untuk menemaninya menemui anak yang waktu itu. Michael bertanya tentang sesuatu yang anak itu bisikan kepada ibunya. Dan anak itu berkata bahwa ayah Michael akan mati. Michael yang mendengar hal itu terkejut. Kok bisa benar terjadi? Dia bertanya lagi siapa yang memberitahu hal itu. Anak itu berkata bahwa iblis yang memberitahunya. Sekarang Michael sadar dan percaya akan hal itu. Kita pindah dulu nih ke Bapak Lukas yang telah bersedih. Dia seperti mengalami hal-hal aneh dan mulai bertingkah aneh. Di lingkungan yang terbuka, Bapak Lukas dengan pedenya nyeker dan menampar seorang anak yang berada di dekatnya. Michael yang sekarang tengah paham dan sadar akan itu semua, menemui Bapak Lukas yang sedang hujan-hujanan. Tentunya Michael membawa Bapak Lukas masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Bapak Lukas sadar telah melakukan hal buruk dan dia ingat bahwa roh jahat telah menguasai dirinya. Bapak Lukas pun perintahkan Michael untuk mengikat dirinya ke sebuah kursi dan melakukan pengusiran setan. Michael yang masih noob ditemani dengan Angelin berusaha untuk mencoba menyelamatkan Bapak Lukas yang saat itu sedang berada dalam mode kesetanan. Doa-doa dipanjatkan oleh Michael. Walaupun si roh itu terus berkata dan mengganggu konsentrasi Michael. Michael berkali-kali sempat ragu. Untungnya ada Angelin yang memberikan support untuk terus maju melawan kegelapan. Father, give up. Paul is sick and rotting truth. An act of all that is seen and unseen. Dan pada akhirnya Michael berhasil untuk pertama kalinya mengusir roh jahat yang bernama Baal. Kehidupan Michael berubah setelah itu. Dia menjadi seorang pembasmi roh jahat di Amerika. Film pun selesai. Itulah kisah perjalanan seorang pria baik yang bernama Michael, yang susah untuk dibuat percaya dan pada akhirnya dia juga percaya. Bagaimana ceritanya? Apakah cukup bikin bingung? Karena si Michael ini cukup susah ya untuk dibuat percaya. So, segini dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.